Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semuanya sehat, dilancarkan rezeki dan usahanya, dan tetap semangat di saat pandemi ini. Oke, ada teman yang bertanya pada saya, Bang, kalau teleskop SFP itu perkenaannya geser atau tidak kalau kita zoom gitu? Atau ada pertanyaan lagi, apakah teleskop SFP itu konsisten perkenaannya? Nah, dari sini saya akan membuktikan, jadi akan saya jawab dengan praktek. Jadi di lapangannya bagaimana sih? Apakah teleskop yang sekarang ini, baik itu FFP maupun SFP, itu tidak konsisten, atau yang kita bidik itu misalkan melenceng, setelah kita zoom itu melenceng, dan lain sebagainya, begitu. Nah, untuk menjawab ini semua, kebetulan saya ada kemarin saya di endorse ya oleh Vector Optik. Kebetulan ada Orion 416 x 44 SFP yang ini ya. Ini SFP. Oke. Oke, ini ya. Nah, lantas ada Turex 6 2450 FFP. Nah, untuk menjawab itu semua, makanya saya langsung praktekkan, atau kita buktikan sama-sama apakah memang teleskop itu mempengaruhi perkenaan. Nah, jujur kalau menurut saya perkenaan itu sebetulnya dipengaruhi oleh angin, dipengaruhi oleh senapan teman-teman semuanya, atau mimisnya gitu. Mimis kan ada yang kurang bagus dan lain sebagainya. Jadi kita praktekkan saja. Jadi begini, untuk video yang pertama ini, video yang bagian pertama ini, itu kita buktikan bagaimana konsistensi dari perkenaan. Oke. Ini saya udah masang ya Turex 624 x 50 FFP ya, kalau yang ini. Di target kita untuk yang bagian pertama, video bagian pertama ini, itu di jarak 22 meter. Oke, 22 sekian. Nah, nanti di bagian kedua itu di jarak 60 meter. Nah, jadi kita bisa tahu nih, nanti jawabannya ya di praktek itu gitu. Pertama saya akan menggunakan yang FFP. Jadi kalau di zoom yang paling rendah, katakanlah, terus yang, jadi kita bagi 5 tembakan aja ya, 5 tembakan. Oke, jadi nanti saya akan tembak sasaran itu, sighter dulu ya, 1, 2, atau 3. Setelah dikoreksi, saya akan tembak targetnya, yaitu 5 tembakan. Oke. Untuk Turex ini 62450 FFP itu akan kita mulai dari 6. Oke. Jadi kita mulai dari 6, terus 10 atau 12, terus 16, 20, dan yang terakhir 24. Zoom yang paling besar, yang terdekat. Oke. Begitu juga untuk yang SFP 416, maksud saya Orion 416-44 ini, kita mulai dari 4 misalkan, lantas ke 6 atau 8,
terus 10, 12 dan 14 gitu ya. Jadi seperti itu ya. Atau bahkan sebaliknya, misalkan dari zoom yang terdekat atau yang paling besar terus sampai ke zoom yang paling kecil gitu ya, atau magnification yang paling kecil gitu ya teman-teman. Oke, langsung ke target aja ya. Sebelah kiri atas. Oke, saya cross aja. Saya hidupkan IR-nya. Tidak terlalu kelihatan karena memang zoomnya terlalu kecil ya, terus zoom paling jauh. Oke, angin cukup kenceng ya. Kita tembak aja, shutter kiri atas. Power di 75% ya. Pas persis ya. Oke. Saya akan tembak targetnya sekarang. Saya akan tembak targetnya. Kena bawah. Oke, kita zoom sekarang di 10. Tempat yang sama ya. Oke, lantas kita zoom 16. Tembakan ketiga 16. Masih tetap ya di tempat yang sama. Sekarang zoom 20. Tempat yang sama, zoom 24. Oke, jadi baik teman-teman,
Sekarang saya sudah pasang teleskop SFP ya. Jadi ini Orion 416 44 SFP. Oke. Bagaimana perkenaannya? Apakah ada perubahan setelah kita zoom? Mari kita saksikan aja langsung. Target. Oke. Jadi yang pertama saya akan tembak sighter dulu 2-3 kali untuk mengkoreksi paralax dan turret atas bawah maupun kanan kiri. Lantas langsung ke targetnya ya nanti ya. Saya cross. Oke ya, saya naikkan ya. Kiri atas. Masih bawahnya, oke. Oke. Ya. Oke. Sekarang saya tembak sasaran yang saya tembak sighter yang kanan ya. Kanan atas. Oke, pas ya. Sekarang ke target. Sesuai yang kemarin, kita akan coba di yang paling kecil, yaitu zoom 4 atau magnification 4 ya, paling rendah ya. Oke. Hit sebelah kiri sedikit. Sekarang kita rubah ke 6. Atau 7 boleh. Oke, 7 coba. Di pembesaran 7. Apakah ada perubahan? Tidak ya. Hit juga ya. Sekarang kita pembesaran 10. Satu lubang 12 atau 14 deh, itu ya. Tembakan keempat, zoom 14. Sama persis. Oke, sekarang yang terakhir 16.
Saya rubah paralaks sedikit. Oke. Oke, sudah selesai ya. Jadi ini di jarak 22 meter. Tidak ada perubahan yang signifikan ya. Jadi tetap di situ ya gitu. Jadi setelah ini kita akan sasaran yang 60 meter. Lantas nanti kita analisa sama-sama bagaimana hasilnya. Apakah benar bahwa teleskop SFP itu perkenaannya kalau kita zoom itu akan berubah. Nah, dari sini sebetulnya sudah kita bisa simpulkan, meskipun kita masih nunggu untuk yang jarak di 60 meter ya. Tapi saya bisa menyimpulkan bahwa teleskop SFP tidak pengaruh ke akurasi gitu. Jadi akurasi itu bukan karena SFP-nya gitu, teleskop SFP-nya gitu ya. Nah, kalau kita lihat hasilnya itu meskipun kita zoom dari 4 sampai 16 itu tetap konsisten di situ gitu. Jadi ini hasil tembakan 2 teleskop ya. Yang pertama FFP, yang kedua SFP. Nah, jadi sekarang kita simpulkan apakah ada pengaruh zoom teleskop FFP maupun SFP mengenai perkenaannya. Oke, kita mulai aja dari FFP. Saya menggunakan vektor optik 624 kali 50. Oke. Jadi mulai dari zoom yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Nah, tembakan pertama saya coba sighter yang sebelah kiri ini langsung hit di targetnya atau sasarannya. Oke. Lantas zoom yang paling rendah di sekitar sini. Jadi ini ada 5 tembakan gitu ya. 5 tembakan di dalam sini. Jadi zoom paling rendah sampai zoom paling tinggi di posisi ini. Jadi kira-kira nah seginilah gitu. Saya menggunakan HIS ini. Saya menggunakan HIS. Oke. Jadi sebetulnya ini memang agak kelihatannya agak lebar ya. Tapi sebetulnya perkenaannya masih di dalam target. Jadi di paling bawah sini nih, ini paling bawah ini. Nah gitu. Semuanya ya seginilah, inilah, gitu ya. Ini untuk FFP. Oke, saya menggunakan Turex 624 50 FFP SFIR. Oke. Nah sekarang inilah jawabannya dari kalau FFP kita memang ini hanya perbandingan perkenaan antara teleskop FFP dengan teleskop SFP. Oke, inilah pertanyaan dari teman-teman semuanya. Apakah kalau zoom SFP kita zoom itu perkenaannya akan bergeser atau katakanlah ada perubahan gitu. Oke, saya tembak sighter di sini kena bawah, saya koreksi, tembakan kedua langsung hit di sasaran, gitu ya.
Oke. Nah, lantas perkenaannya pun meskipun SFP itu ya sama saja gitu. Sama saja. Jari kelingking nggak sampai ini. Sebetulnya hanya ini sampai ini aja. Nah, ini loh. Nah, ini. Ya. Jadi zoom yang paling rendah sampai yang paling tinggi, saya menggunakan yang SFP ini, saya menggunakan Orion 416-44 SFP, oke? Dari vektor optik juga. Perkenaannya pun ya di seputaran ini gitu, perkenaannya. Jadi nggak ada pengaruhnya gitu. Menurut saya tidak ada pengaruhnya sama sekali dari perkenaan. Nah, soal kok ini kok melenceng, ya itu karena memang bisa mimisnya, bisa senapannya, bisa karena angin gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi bukan karena SFP kalau kita zoom dan lain sebagainya itu bisa merubah perkenaan. Misalkan perkenaannya jauh ke sini atau jauh ke sini atau jauh di luar target. Nah, itu beda gitu. Jadi sebetulnya teknologi teleskop yang sekarang menurut saya itu perkenaannya sama saja. Perkenaannya tidak ada bedanya. Hanya saja kalau FFP itu rectical maupun target itu bisa besar. Nah, kalau ini targetnya besar, recticalnya tetap kecil. Maksud saya tetap gitu. Nggak membesar juga nggak mengecil gitu. Gitu ya. Untuk SFP yang ini di 22 meter. Nah, karena ini bagian pertama untuk 22 meter. Nanti untuk part kedua itu ada di 60 meter. Bagaimana perkenaannya di 60 meter? Apakah pengaruh juga? Nah, untuk 20 meter, 22 meter saya pikir 30 meter ke bawah perkenaannya tidak ada masalah sama sekali. Jadi tidak ada miring, tidak ada begini dan begitu. FFP maupun SFP sama saja. Bahkan untuk teleskop yang khusus band rest itu juga SFP. Sentinel 10, 40, 50 itu SFP gitu. Jadi khusus band rest yang 25 meter. Dari vektor optik juga gitu ya. Oke, jadi itu kesimpulannya ya teman-teman ya. Jadi ini menjawab pertanyaan teman-teman sekalian bahwa ada perubahan nggak kalau kita zoom untuk teleskop SFP itu berubah perkenaannya. Nah, ini buktinya. Oke? Gitu ya teman-teman ya. Begitu dari saya untuk yang bagian pertama ini. Semoga ini menjadi jawaban dan teman-teman nggak ragu lagi milih yang SFP atau FFP itu monggo gitu. Terserah dari teman-teman. Oke? Begitu ya dari saya, semoga bermanfaat. Salam sehat. Salam satu laras. Terima kasih.